katanya abang ada ikut kontes ya baru-baru ini di Ladut Sondo. Iya. Gitu. Katanya abang ada ngambil beberapa juara ini, Bang. Iya. Abang menang juara 1-2 itu dalam kategori apa, Bang? Saya emang kurang paham kan. Jadi abang mungkin lebih paham menjelaskannya kategori apa, terus dinilai dari apa, Bang? Kalau kemarin yang di Ladut Sondo itu kebetulan kontesnya hanya bobot. Bukan seni atau kecantikan. Nah, jadi ya itu kategori berat. Berat ya. Mana yang paling berat itu yang paling unggul yang menang. Tapi kalau fungsional kambing PE ini sebenarnya kalau untuk di kontesnya sebenarnya dia main di seni. Di seni itu mempunyai 12 barometer. Kambing ini mendapat juara 2 gitu ya. Juara 2 se-Sumatera Utara atau gimana, Bang? Ya, se-Sumatera Utara gitu ya pemirsa ya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Oke Bang Fendi, ini alamat farm abang ini di jalan apa, desa apa, kecamatan apa ini, Bang? Alamatnya itu Jalan Diski Glugurimbun. Desanya Sukaraya, Kecamatan Pancur Batu. Mana tahu ada orang yang mau beli kambing untuk kurban, untuk koleksi, pelihara. Terus mana tahu ada yang mau beli susu, bisa dihubungi, nanti dicantumkan nomor HP-nya. Oke. Terus nanti bisa juga dicek di map, ketik aja Tama Etawa Farm, ada langsung keluar itu ya. Langsung keluar di map. Ya, di sini kambing adalah kambing PE ataupun peranakan Etawa gitu ya. Nah, bisa kita lihat sendiri ini postur badan kambingnya ini sangat besar. Nah, inilah perbandingannya ya dengan badan saya. Ini kambingnya. Ini kambing memiliki bulu yang sangat indah, sangat bagus ya. Kenapa abang pilih jenis kambing begini, Bang? Kambing PE ini, Bang, menurut saya kambing yang multifungsi. Dia banyak fungsinya. Contohnya apa itu, Bang? Di susu dia dapat, di postur dia besar. Tentunya kalau besar kan dagingnya juga pasti banyak. Untuk dikonsumsi gitu ya? Ya. Terus untuk ambil anak juga. Susu kan. Terus satu lagi yang tidak dimiliki oleh kambing-kambing lain, dia di seni atau keindahan atau enak dia dilihat itu cuman di PE lah yang ada gitu. Dia warna keselarasan tuh PE inilah, Bang. Untuk postur badan kambing ini memang tingginya segini, Bang? Atau ada yang lebih tinggi lagi, Bang? Ada, bisa lebih tinggi sedikit lah. Lebih tinggi sedikit ya, tergantung genetik dari induknya ya, Bang ya? Iya, genetik dan perawatan tentunya. Rata-rata berat kambing ini, Bang, per ekornya berapa kilo, Bang? Kalau yang sudah dewasa bisa mencapai 100 atau 100 lebih. Besar juga ya, Bang ya? Besar. Kalau yang ya ini kan masih muda yang ini. Ini umur berapa tahun? Ini 1 tahun 8 bulan, berarti sekitar 20 bulan paling banyak yang ini. Jadi ini masih ada harapan untuk lebih tinggi lagi? Iya, pasti. Kira-kira diperkirakan bisa berapa senti lagi, Bang, tingginya? Mungkin 5 atau 10 senti lagi nambahnya. Ya. Terus, Bang, ini apakah sama dengan kambing adu, Bang? Beda, Bang. Beda ya, Bang ya? Beda. Tapi kambing yang jenis ini nggak bisa untuk diadu ya, Bang ya? Tidak. Dia hanya itu, Bang. Kontesnya dia kontes seni. Berarti dia temperamen kambing ini dia santai, Bang ya? Santai, dia jinak, Bang. Jinak. Oke. Nah, pemirsa ya, makanya tadi saya bilang kambing ini sangat welcome ya kepada saya walaupun baru kenal. Sebab ini bukan kambing adu gitu ya. Kalau kambing adu mungkin saya pun nggak berani untuk menyentuhnya gitu loh. Saya pun takut ya. Nah, tadi pun dijelaskan oleh Bang Fendi, kambing ini pun susunya pun dia lebih banyak dibanding dengan kambing lain ya. Oke, Bang, sekarang Bang, ini Abang di farm ini, Abang melayani untuk penjualan kambing ini juga, Bang? Iya. Oke. Khususnya anaknya lah. Khususnya anaknya aja ya. Iya. Indukan enggak ya, Bang ya? Kadang-kadang dijual, tengok kebutuhannya, tapi jarang sekali saya jual indukan karena itu kan mesin produksi itu. Mesin produksi jangan dijual. Betul. Bisa gitu. Jadi produknya aja yang dijual. Kalau susu, Bang, kita ngomongin susu. 1 ekor induk ini, Bang, satu hari itu bisa dapat berapa liter, Bang? 1 liter sampai ke 2 liter. 1 sampai ke 2 liter ya. 2 kali perah. 2 kali perah pagi sama sore ya. Ya. Terus, Bang, ini susu kambing ini, Bang, Abang misalkan perah pagi itu bisa tahan sampai berapa hari, Bang? Kalau dia di ruangan normal kita bilang. Di biasa kalau cuaca panas itu nggak lama sih, Bang. Oh, dia cepat asam jam, ya. Hitung jam, hanya beberapa jam. Makanya dia setelah diperah, ya kalau bisa setelah diperah dikemas masuk kulkas, Bang.
Untuk Nah, kalau di kulkas baru dia lebih tahan. untuk mencegah keasaman yang naik ya Bang. Ya, berarti karena kan itu kan dia alami, tidak bakteri. tidak ada bahan pengawet apapun, jadi enggak. Iya, itu semuanya akibat daripada fermentasi bakteri gitu ya pemirsa ya. Jadi bukannya karena susu ini nggak bagus ya. Nah, itulah menandakan sebenarnya susu itu bagus ya, karena di dalam kandungan susu itu banyak kandungan mikrobanya gitu loh. Jadi mikroba ini mengurai susu itu menjadi asam ataupun fermentasi gitu ya. Itu proses alami itu. Jadi misalkan nantinya dari tayangan video kita ini ada pemirsa yang ngeliat entah dari luar provinsi, entah dari dalam provinsi ataupun lokal di sini mau membeli produk dari Abang, boleh juga ya Bang ya? Boleh. Bagi pemirsa yang berasal dari manapun itu ya, jadi mempunyai hobi ataupun ingin membudidayakan kambing Etawa ini, boleh menghubungi Bang Pendi. Nanti nomornya saya tampilkan di sini ya. Nanti untuk harga pemirsa langsung aja menghubungi Bang Pendi gitu loh ya. Tapi sebelumnya harus ada konfirmasi dulu ya kalau kemari misalkan ingin membeli anak kambing, apakah ada atau enggak gitu ya Bang ya. Iya, benar. Jadi nggak bisa langsung ada ready kan. Dan kadang-kadang pun aku kan nggak di tempat, nggak di rumah. Betul. Terus kan nanti mungkin ada pelanggan lain lagi yang datang duluan atau gimana ya. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke makanan si kambing ini, Bang. Ini makanan kambing ini, Bang, apakah ada makanan khusus, Bang? Enggak sih, normal. Tapi ya kalau aku punya aku ya, yang aku pakai itu daun ubi, terus ampas tahu, kulit ari kedelai. Itu dia yang ku pakai. Pokoknya itu yang berbentuk alami gitu ya. Iya. Jadi dia kalau misalkan ada dikombinasikan nggak Bang dengan pakan pelet atau apa? Bang. Nggak ada ya? Enggak. Tapi yang jelas vitamin adalah ya. Vitamin, kalau obat-obatan ada vitamin. Tengok kebutuhan dia. Tengok kebutuhannya, itulah baru diapakan gitu, di apa. Oke. Bang, ini perawatan untuk kambing ini Bang, maksud saya itu dia rentan kena penyakit nggak Bang? Enggak, biasa. Berarti dia untuk kekebalan badannya ini bagus ya Bang ya? Bagus, dia kuat. Ini bulunya kan saya lihat pun panjang. Ini bulu ada dipangkas sampai gundul nggak kayak domba Bang? Enggak ya? Justru bulunya ini Bang, itulah dia Untuk daya memperingat tariknya. dia. Ini kan ada penilaian, di bulu ada penilaian Bang. Justru merawat bulunya yang agak repot nih Bang. Untuk menjadikan bulunya supaya seperti ini nih butuh waktu, ya butuh perawatan gitu Bang. Nggak agak ekstra kalau di bulu. Salah makan aja bisa rontok. Oh gitu. Gitu. Nanti ketinggian apanya bisa rontok gitu. Yang pertama dia memang faktor genetika. Genetik. Dia genetika itu kan maksudnya kalau dia memang dari dasarnya turunannya dia bulunya lebat, anakannya juga kemungkinan besar seperti itu. Iya. Terus dari perawatan juga, dari mulai mandi, terus ya vitamin rambutnya semua itu ada. Kalau dia mandi ada sampo khusus atau sabun aja? Enggak juga sih, aku pakai sampo biasa, pakai sampo manusia. Karena ini kalau aku bilang sih ini bukan bulu. Jadi apa ini? Kalau bulu itu di ayam, ini rambut. Rambut ya. Iya memang karakter apanya dia lebih Iya, dia lebih ke rambut. Iya, ke rambut. Makanya saya pakai vitamin rambut, Oh, gitu. bukan bulu. Oke. Untuk vaksin atau segala macam perlu nggak Bang kalau kita mau piara kambing ini? Itu sebenarnya tergantung kebutuhan, tapi sebenarnya enggak perlu, tapi jika memang dibutuhkan ya enggak apa-apa Untuk gitu. memperkuat kekebalan tubuh dia ya, Ya, Bang ya. Apalagi tapi kalau saat memang dia kuat, tidak ada kendala, itu enggak mesti. Sama kayak kita manusia juga kan, ketika kita sehat, enggak ada masalah. Nggak itu perlu lah makan obat gitu ya. Iya, enggak perlu. Sama sebenarnya sih. Nah, jadi di sini Bang, di farm Abang ini misalkan ada orang yang punya kambing betina, dia ingin istilahnya jasa kawin ya Bang? Oh iya, Abang terima juga nggak di sini Bang? kebetulan saya tidak. Tidak ya? Tidak. Oh, gitu ya. Alasannya ada. Alasannya yang pertama, induk saya banyak. Jadi ini dibeli atau dirawat itu untuk ngawini kambing-kambing saya lah gitu. Terus jika dia ingin punya turunan yang seperti ini, ya cukup beli anakan kambing dari saya. Udah pasti ini indukannya dari inilah gitu Iya, ya, Bang. iya, Bukan indukan istilahnya yang lain jelas, gitu ya. istilahnya jelas. Jelas Jelas kelihatan indukannya bisa di sini. dipertanggungjawabkan ini bapaknya yang mana, indukannya yang mana. Nah, tapi nanti bisa atau tidaknya seperti ini itu kan tergantung kembali lagi ke perawatan. Oke. Terus dia kalau masa kawinnya ini apa bisa setiap bulan ataukah memang ada masa kawinnya dari betinanya? Kalau jantan, kalau dia memang fit,
kondisinya fit, fisiknya kuat, dia 1 hari juga bisa 3 kali. Oh, tergantung betinanya. Betinanya berarti ada masanya, masa subur gitu. Ada, kalau betinanya baru dia ada masa suburnya. Biasanya normalnya itu di 18 hari setelah melahirkan. Itu normal, tapi kan kadang-kadang dilewatkan lah sama peternaknya biar bagus gitu. Dan kalau memang mau bagus juga ini tidak boleh sebenarnya terlalu ngepres dia kawin. Gitu. Dibatasi. Jadi keturunannya dia bagus. Oh, Maunya dia itu kita ngawinkan itu pakai jadwal juga sih. Tidak istilahnya 1 hari 3 kali atau apa gitu, enggak. Jadi istilahnya kalau bisa sebulan sekali. Itu. Dia dibatasi ya. Kenapa makanya jantan saya banyak ya seperti itu, menjaga itu. menurut Bang Pedi yang selama ini udah menggeluti bidang ini, biasanya kalau dia sekali kawin itu udah pasti langsung betinanya bisa mengandung? Belum tentu. Oh, Belum tentu. gitu ya. Ada kemungkinan bisa ngulang. Dan biasanya sih kalau kambing perah ini dia ngawinkannya lebih lama. Ketika dia minta kawin juga dilewatkan, tidak dikawinkan. Gitu supaya kita masih dapat susunya. Pemirsa, kalau di rumah kita punya lahan kosong di belakangnya, kayak ada taman atau apa gitu ya. Untuk hiburan. Jadi kambing ini bisa lah untuk hiburan kita ya. Jadi bisa kita main-mainin. Nah ini kambingnya sangat kayak manja gitu loh. Untuk hiburan kita sangat bagus ya. Jadi nanti mengenai harga langsung aja ya hubungi Bang Pendi ya. Di sini kita nggak bisa sebutkan harga karena kan karakter dan jenisnya itu berbeda-beda ya. Jadi dia nggak ada patokan harga yang Nggak pas. ada, betul, pas itu. Itu dia biasanya kalau harga kan tergantung bentuk atau Ya ibaratnya nggak ada pasarannya lah ini. dia materi dia ini gimana, itulah dia. Ini kalau boleh tahu Bang, dari awal sampai hari ini udah berapa tahun Bang Abang geluti bidang ini? Kalau di kambing PE ya, Iya. kalau dulu dari kecilnya juga memang beternak ya, basicnya beternak kan dari aku masih kecil-kecil juga sudah beternak. Berarti bebek, ayam udah pernah juga? Nggak, lebih kambing sama sapi, lembu. Oh, Gitu. berarti hewan-hewan yang ukuran besar gitu lah ya? Iya. Terus kalau yang cerita menggeluti di kambing PE ini 2010 atau 2011. Pertama kali Abang punya farm? Iya, Oh. kambing PE. Saat itu kalau boleh tahu bibit Abang, indukannya berapa ekor itu? Nggak banyak sih Bang. Namanya awal-awal kan kita ya belajar atau apa gitu kan. Terus udah paham, mulai berkembang, nah itulah terus dikembangkan terus. Dan memang aku sampai saat ini tetap cintanya sama kambing PE. Gitu ya? Ya walaupun ada kambing-kambing ya orang diguncang dengan kambing-kambing yang lain, Apa aku tetap bertahan dengan kambing PE. selain kambing PI ini, apakah ada lagi yang lebih menarik Bang? Dari bodinya, dari bulunya, apa memang masih ada? Itu Mungkin saya gini, nggak tahu itu kan. gini. Jadi kalau menurut saya Mm-mm. tergantung fungsional dari kambing itu masing-masing. Jadi tergantung selera masing-masing dan tergantung selera orang masing-masing. Nggak kebutuhannya gitu. Nggak bisa juga kita paksakan kan orang harus mesti suka kambing PE kan. Tapi intinya kambing PI ini kambing multifungsi. Multifungsi gitu, multifungsi. Ya, Dia bisa masuk kemanapun. iya bisa masuk kemanapun. Kalau dari segi posturnya besar, dari segi susu dia juga lumayan banyak. Dari segi daging dia kan pasti banyak, namanya dia besar kan gitu. Oke, ya. Breeding ambil anak juga dia normal gitu, tidak ada masalah kan. Selama Abang menggeluti dunia ini Bang, pengalaman Abang bisa nggak kambing kayak begini Bang kita latih biar jinak Bang? Kita panggil namanya, datang, Bisa. kita suruh duduk. Oh, kalau yang seperti itu enggak bisa, tapi kalau dipanggil dia datang bisa. Bisa ya. Itu faktor kebiasaan. Kebiasaan aja ya. Kebiasaan. Tapi Sebenarnya sampai hari ini di farm Abang belum pernah Abang terapkan itu ya Bang ya? pernah. Tapi kadang-kadang tadi lah, kadang-kadang kita kebutuhannya dijual. Gitu ya. Kalau dulu ada bahkan gini loh. Ada kambing, dulu kan setiap kambingnya ada namanya dulu. Ada namanya ya? Dulu pernah itu kambing itu nggak mau tidur di kandang kambing. Jadi di mana dia tidur? Gini, dia ikut-ikut aku. Kalau dipanggil namanya dia turun. Udah dia langsung minta masuk ke ruang tamu nonton TV, dia tidur di situ. Gitu dulu. Sampai seperti itunya gitu, karena dia memang jinak. Dan itu waktu itu dia kebetulan dari kecil induknya mati. Jadi dia lebih familiar ke manusia, lebih kenal dia ke manusia. Istilahnya
kambing ini dia ingat dia ke manusia yang dekat sama dia pun Iya. tajam ya. Tajam, Instingnya gitu ya. tajam. Oh. Makanya kadang-kadang gini, kalau gini, ketika saya yang pegang dengan abang yang pegang dia berbeda. Bedanya gimana? Jadi kalau saya pegang sih sama aja. Ya sama aja. Cuman kadang-kadang kan gini, dia mau sama abang misalnya melawan gitu. Sama saya udah pasti tidak gitu kan. Anteng tenang gitu Iya ya. gitu. Ah, Kayak merah susu aja. Merah susu. Kalau yang biasa meras dia dengan yang enggak itu berbeda bang, karena perlakuannya berbeda. Contoh misalnya istriku yang tukang meras, dia udah pasti nurut sama istriku. Ketika nanti saya yang mau merah, dia nggak mau, dideketi saja sudah lari-lari itu biasanya. Nah gitu. Tapi memang karakternya dari tadi manja ini ya pemirsa ya. Dari tadi dia mengidorkan kalau nggak badan kepalanya agar saya pegang-pegang gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya video ini bisa mengedukasi kita dan mudah-mudahan juga video ini bermanfaat ya buat kita semua. Nah itulah kalau misalkan kita punya lahan kosong, saya rasa bolehlah kita koleksi satu ekor pejantan kayak begini untuk hiasan di rumah kita Untuk gitu hobi, ya. hobi hiasan ya. Satu lagi gini. Jadi kan banyak yang bertanya sama aku. Iya. Ini untuk edukasi ya. Jadi ini kambing gini harganya berapa gitu. Misalnya saya jawab lah, mahal kali. Jadi dia bertanya, gimana jualnya? Kata gitu. Saya bilang begini, nggak usah dipikirin jualnya. Intinya syarat jual beli itu kan harus ada produknya dulu. Betul. Bagaimana kita mau jual produk mahal kalau kita tidak punya produk mahal? Iya betul. Bener nggak? Cocok itu. Bener nggak? Iya. Jadi jangan menghayal gitu. Kalau kita mau jual Innova Reborn, mobil kita Kijang Kapsul, nggak mungkin seharga Innova Reborn. Udah Bener nggak? ada beda itu. Bener nggak bang? Iya, iya. Seperti itu kira-kira. Itulah edukasinya. Terus, yang jelas gini. Kadang-kadang kan, mending beli ini, mending beli itu. Kalau kita sebutkan harganya gitu ya. Bisa, bagusnya beli sapi. Fungsionalnya saja sudah berbeda. Beda, gitu. betul, iya. Gitu. Tingkat kesenangannya beda. Intinya gini, kalau didasari dari hobi, senang, itu harga nomor 2 biasanya. Iya. Yang jelas, obat stres tidak ada sampai saat ini di rumah sakit dan di apotek dijual. Yang ada semua dari pikiran kita, hobi kita. Jadi itu. kalau kita hobi senang, ya udah itulah minimal yang didapat itu dulu gitu. Contohnya aja bang, kalau orang mancing bang, dana dia berangkat Iya. mancing itu sama beli di pasar. Iya, lebih banyak. Kenapa dia tidak beli saja? Kenapa dia Itu tidak akan bisa dijelaskan pakai kata-kata, bang. waktu mancing pun dapat ikannya kecil. Iya. Pun ikannya ikan biasa. Tapi itu dia pun sudah senang dan itu tidak bisa terbayarkan pakai apapun. Maksudnya tetap semangat, buat para peternak itu tetap semangat, ya tetap dirawat lah ternaknya gitu kan. Gini, kalau kita kasih lebih dia pasti ngasih lebih sama kita. Iya, iya betul. Bener nggak? Iya. Kayak gitulah. Jadi nggak usah ragu gitu.